Praktik input data UMKM di aplikasi SIAPIK. Elang melayang di atas lautan, menangkap ikan dengan cekatan. Simulasi SIAPIK sangat menyenangkan. Selanjutnya input transaksi beneran. Bapak dan Ibu, untuk menginput ya data dan transaksi Bapak dan Ibu yang sesungguhnya, ya, langkah-langkahnya yang pertama adalah Bapak dan Ibu menentukan tanggal mulai pencatatan, ya. Mulai kapan transaksi-transaksi akan dicatat di SIAPIK, ya. Silahkan, kalau tadi saya mencontohkan di simulasi, periode awalnya adalah November 2022, baru mulai usaha. Nah, Bapak dan Ibu kan usahanya sudah berjalan, mungkin sudah setahun, 2 tahun, bahkan lebih lama. Nah, sekarang yang untuk dicatat di SIAPIK mulai tanggal berapa? Silahkan ditentukan masing-masing, ya. Boleh 1 Januari 2022 silahkan. Atau yang mau mengambil bulan Juli 2022 silahkan. Atau Agustus 2022 silahkan. Atau mulai bulan ini saja. Supaya tidak repot, ya. Mulai November 2022 juga silahkan, ya. Bapak dan Ibu, silahkan ditentukan tanggal mulai pencatatan di aplikasi SIAPIK. Langkah kedua, ya, tulislah aset atau harta usaha dan juga utang usaha pada tanggal tersebut, ya, di formulir saldo awal. Selanjutnya daftarkan badan usaha, input saldo awal, input transaksi, kemudian cetak laporan. Bapak dan Ibu, ya, setelah menentukan tanggalnya silahkan dituliskan ya di formulir, ya. Formulir saldo awal per tanggal berapa, ya. Kemudian diidentifikasi, ya, pada tanggal ini, ya, pada tanggal saldo awal ini kasnya ada berapa, ya. Kas itu uang tunai yang untuk usaha, ya, tidak termasuk uangnya papa, ya. Kemudian juga tabungan ada berapa, yaitu tabungan adalah uang yang di rekening yang untuk usaha, ya. Nggak usah nanya, papa tabungannya berapa saldonya, nggak usah, ya, itu berarti tabungannya papa, ya. Yang diinput di sini adalah tabungan yang untuk usaha, ya. Selanjutnya piutangnya ada berapa, ya. Kemudian persediaan untuk usaha manufaktur yang didaftarkan adalah, yang didata adalah yang bahan materialnya, ya, bahan material per tanggal ini, ya, per tanggal periode awalnya, ya. Kemudian untuk perusahaan dagang berarti persediaannya, ya, persediaan barang dagangannya, ya, ada berapa, ya. Kemudian kalau untuk jasa persediaannya tidak diperlukan, ya, tidak dimunculkan di aplikasi SIAPIK, ya. Tidak perlu untuk yang jasa persediaannya. Selanjutnya beban dibayar di muka, yaitu seperti contoh waktu simulasi, misalkan ada membayar sewa untuk berapa bulan ke depan, ya. Nanti silahkan ditulis, ya, per tanggal periode awal, ya, sisanya berapa, ya, yang belum terpakai menjadi beban, ya. Selanjutnya aset tetap. Aset tetapnya yang untuk usaha ada berapa, ya, misalnya yang produksi, ya, mungkin ada alat produksi, mungkin ada furnitur, ya. Silahkan didata, ya, ada apa saja, nama aset tetapnya, ya. Aset tetap itu adalah aset yang penggunaannya lebih dari setahun, ya, misalnya lemari, meja, ya, atau peralatan untuk memasak, ya, atau mesin cuci bagi yang laundry, ya. Ini silahkan, ya, didata, ya, ada apa saja yang seperti itu aset tetapnya.
Kemudian di total ya, ada totalnya berapa untuk aset tetapnya. Kemudian aset lain yaitu aset yang tidak menyusut nilainya, ya tanah ya. Kalau ada yang untuk usaha silahkan dimasukkan. Ya, kemudian dijumlah ya, totalnya berapa. Selanjutnya utang ya. Apakah ada utang usaha? Kalau ada per tanggal awal berapa nilainya? Utang ke bank berapa? Kewajiban lain yaitu utang ke non bank ya. Karena tadi ada dari Pegadaian yang menyampaikan kurs syariah, berarti nanti masuk di sini ya, kewajiban lain ya, ke non bank. Nah, kemudian dihitung ya, jumlah utang berapa. Nah, berikutnya adalah menghitung nilai modal. Modal Bapak dan Ibu per tanggal periode awal yang dipilih, ini nilainya adalah jumlah aset totalnya berapa dikurangi jumlah utang. Ya, silahkan dituliskan di sini. Selanjutnya, ya Bapak dan Ibu mendaftarkan usaha di aplikasi SIAPIK. Ya, silahkan login lagi ya ke SIAPIK. Ya, kemudian Bapak dan Ibu klik tambah ya di daftar usaha. Klik tambah ya. Maka akan muncul ya isian-isian ya. Nama badan usahanya apa ya, alamatnya dan seterusnya ya. Seperti yang sudah kita lakukan di simulasi ya. Nah, bagi Bapak dan Ibu yang menonton video ini, yang belum menonton video simulasi, silahkan ya dilihat dulu ya tuh. SIAPIK manufaktur simulasi, ada SIAPIK perdagangan simulasi, dan juga ada SIAPIK jasa simulasi. Ya, karena di video ini saya tidak menjelaskan secara detailnya. Nah, Bapak dan Ibu yang perlu saya ingatkan di sini, ketika nanti Bapak dan Ibu mengisi periode awal, maka silahkan diisi sesuai dengan periode awal yang Bapak dan Ibu pilih ya, masing-masing tadi ya. Ada yang misalkan Januari 2022 atau Juli atau Agustus atau November 2022. Silahkan masing-masing ya sesuai dengan periode awal yang telah ditetapkan oleh Bapak dan Ibu masing-masing ya. Nah, Bapak dan Ibu setelah selesai proses mendaftarkan usaha, selanjutnya kita input saldo awal. Nah, di simulasi tadi belum saya contohkan ya. Maka silakan diikuti langkah-langkahnya, yaitu klik menu data ya, diklik data, kemudian muncul ya pilihan-pilihan, nanti Bapak dan Ibu geser ke bawah ya, dimunculkan yang bagian bawah karena data saldo awal adanya di bagian paling bawah dari menu data. Kemudian diklik data saldo awal. Kemudian akan muncul ya formulir ya, saldo awal seperti ini. Periodenya ini sudah otomatis ya terisi. Periode yang di sini adalah mundur 1 bulan dari periode awal yang Bapak dan Ibu tuliskan tadi. Kalau saya tadi menggunakan periode awalnya adalah November 2022 ketika saya mendaftarkan badan usaha yang untuk simulasi. Maka untuk saldo awal di sini periodenya sudah otomatis akan terisi ya, 1 bulan sebelumnya berarti Oktober 2022. Nah, bagi Bapak dan Ibu yang memilih periode awalnya tadi adalah Januari 2022, maka periode awal, periode di sini di formulir saldo awal akan tertulis Desember 2021. Bagi Bapak dan Ibu yang menuliskan periode awalnya adalah bulan Juli misalnya, Juli 2022, maka di sini ya di saldo awal, di formulir saldo awal periodenya akan muncul Juni 2022. Jadi mundur 1 bulan dari periode awal yang
Bapak dan Ibu tuliskan pada waktu mendaftarkan badan usaha. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu ya, pilih akun ya. Pilih akun dengan cara klik gambar panah ya. Klik gambar panah, kemudian akan muncul pilihannya nih. Akun-akunnya yang tersedia di Siapik ya, ada kas ya, tabungan dan seterusnya. Nah, caranya bagaimana? Bapak dan Ibu pilih salah satu dulu ya, mulai dari yang paling atas ya, dari kas ya. Kas dipilih ya. Kemudian nanti Bapak dan Ibu isi ya, nilainya berapa, saldo awalnya. Sudah, itu saja yang diisi datanya, kemudian klik simpan ya. Setelah klik simpan, kemudian klik tambah. Untuk apa? Untuk mengisi saldo awal berikutnya. Yang berikutnya, misalkan kas falas, ini adalah kas yang dari luar negeri, uang dari uang dolar ya. Kalau nggak punya ya dikosongkan ya. Tabungan kalau ada diklik, diisi berapa. Giro kalau tidak ada dikosongkan ya. Yang diisi adalah yang ada angkanya ya. Kemudian Bapak dan Ibu geser ke bawah ya. Geser ke bawah sampai habis ya. Sampai dengan terakhirnya adalah modal ya. Silahkan dilengkapi sampai selesai. Nah, Bapak dan Ibu, kalau sudah selesai mengisi saldo awal, maka Bapak dan Ibu perlu melakukan cek saldo awal ya. Untuk memastikan bahwa ya jumlah aset sama dengan jumlah kewajiban ditambah modalnya. Karena boleh jadi ada kesalahan ketika menginput di Siapik ya, meskipun sudah dibuat secara manual di kertas, tetapi lebih baik dicek dulu ya saldo awalnya. Caranya klik laporan, kemudian klik laporan posisi keuangan. Kemudian pilih tahunnya adalah pilih tahun awal yang dipilih, misalkan 2022. Bulannya pilih bulan yang awal, Januari ya. Misalnya, kalau yang Juli ya Juli, yang November ya November, begitu ya. Kemudian diklik ya, tampilkan ya. Maka Bapak dan Ibu cek ya, aset jumlahnya berapa, kewajiban berapa, modal berapa. Kemudian Bapak dan Ibu dicek ya, apakah jumlah aset sudah sama dengan jumlah kewajiban ditambah jumlah modalnya ya. Kalau sudah betul, alhamdulillah, berarti input saldo awalnya sudah betul. Kalau masih belum sama, Bapak dan Ibu silahkan ya dicek lagi ya. Dicek lagi, barangkali ada saldo awal yang nilainya salah di input. Caranya bagaimana? Cara mengecek saldo awal yang sudah di input, Bapak dan Ibu silahkan klik data, kemudian klik data saldo awal ya. Maka akan tampil ya saldo awal yang sudah Bapak dan Ibu input ya. Ini saya contohkan, ini adalah tanggalnya per tanggal 31 Desember 2021. Artinya saya memilih periode awalnya untuk yang contoh ini adalah Januari 2022, yaitu periode awalnya. Sehingga untuk tanggal di saldo awal adalah satu bulan sebelumnya, Desember 2021 ya. Di sini ada saldo laba misalnya 8.500.000 ya. Nah, Bapak dan Ibu misalkan ya, misalnya ada yang salah ya. Bapak dan Ibu cek ya ke bawah ya, apakah sudah betul semua atau ada yang salah ya angkanya. Misalnya ada yang salah, maka Bapak dan Ibu klik ini ya, tanda pensil nih, gambar pensil diklik, maka nanti akan muncul ya formulir untuk menginput ulang ya, saldo angkanya berapa, jumlahnya berapa ya, saldo awalnya ya, seperti itu. Kemudian disimpan ya. Seperti itu cara untuk memperbaiki atau mengedit saldo awal yang sudah diinput ya. Atau kalau ada saldo awal yang
tidak dipakai, ternyata angkanya tidak dipakai, maka ini kemudian diklik tanda tempat sampah yang merah ini ya, nanti akan terhapus ya. Seperti itu Bapak dan Ibu cara mengedit ya saldo awal yang sudah di input. Dan mengeditnya adalah harus di awal ya, sebelum Bapak dan Ibu mulai menginput transaksi ya. Karena kalau sudah mulai input transaksi, penjualan, pembelian, maka saldo awal sudah tidak bisa diedit lagi ya. Maka sebelum Bapak dan Ibu lanjut ke input transaksi, maka cek dulu saldo awalnya, pastikan jumlah aset sudah sama dengan jumlah kewajiban dan modal dengan cara mengecek di laporannya ya, klik laporan ya seperti tadi, kemudian klik laporan posisi keuangan ya. Nah, Bapak dan Ibu, setelah saldo awalnya sudah balance ya, maka selanjutnya Bapak dan Ibu mulai menginput transaksi ya. Cara inputnya bagaimana ya? Silakan klik menu transaksi, kemudian klik di menu di penerimaan ataupun pengeluaran ya. Pilih yang sesuai dengan yang data transaksi yang akan diinput ya. Dan Bapak dan Ibu silahkan input semua transaksi ya. Nah, saya tidak menjelaskan lebih detailnya ya, bagi Bapak dan Ibu yang belum tahu caranya silahkan melihat video sebelumnya ya. SIAPIK manufaktur simulasi atau SIAPIK perdagangan simulasi atau SIAPIK jasa simulasi. Burung kutilang hinggap di dahan, bernyanyi riang dengan pasangan. Selesai sudah sesi pelatihan, selanjutnya sesi pendampingan. Bapak dan Ibu, tim dosen PKN STAN akan mendampingi Bapak dan Ibu ya sampai akhir tahun ya. Seperti apa nanti proses pendampingannya? Nanti Bapak dan Ibu nanti ya tiap-tiap tim akan dibentuk grup WA-nya ya. Misalnya untuk UMKM Pondok Aren ya akan ada grup WA tersendiri bersama tim dosennya. Nah, kemudian ya nanti Bapak dan Ibu bisa berkomunikasi ya dengan tim dosen di grup WA tersebut ya untuk menanyakan masalah-masalah dalam input transaksi. Atau ya apabila disepakati antara Bapak dan Ibu dengan tim dosennya, maka bisa dilakukan pertemuan ya. Apakah secara luring atau secara daring ya. Kalau mau luring mungkin janjian di hari apa, tanggal berapa, apakah mau bertemu di kampus saja ya, supaya lebih nyaman tempatnya ya, atau mau bertemu secara daring ya, bisa juga diatur, silahkan disepakati. Kemudian Bapak dan Ibu, apa hasil ataupun output yang diharapkan dari proses pendampingan ini? Output pertama adalah laporan laba rugi untuk tahun 2022 ya. Ini menyesuaikan dengan periode awal yang Bapak dan Ibu pilih ya. Mau Januari silahkan dari Januari, mau dari Juli silahkan, mau dari November juga silahkan. Sedangkan output kedua adalah laporan posisi keuangan tahun 2022. Bapak dan Ibu nanti kami minta untuk mengirimkan ya laporannya di grup WA masing-masing. Bikin pagar pakai kawat, tambah besi supaya kuat. Transaksi usaha, ayo dicatat, UMKM semakin hebat. Bapak dan Ibu, untuk materi pelatihan ini Bapak dan Ibu bisa akses di link
berikut ya. bit.ly garis miring tutorial huruf kecil semua sambung si apik huruf besar semua.